Audio Jungle. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebagaimana yang disebutkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi, Imam Abu Dawud, Imam Ahmad dan juga yang lainnya, bahwasanya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam beliau senantiasa mengawali khutbah beliau juga senantiasa mengawali kajian majelis ta'lim beliau, dan juga ada pengumuman-pengumuman penting yang beliau sampaikan kepada para sahabat. Beliau senantiasa mengawalinya dengan sebuah mukaddimah yang sangat indah, dan mukaddimah yang indah tersebut dikenal di kalangan para ulama dengan istilahnya khutbatul hajah. Walaupun ini bukan khutbah secara panjang, cuman mukaddimah saja, cuman ada nama khusus. Apa tadi? Khutbatul hajah. Adapun khutbatul hajah, yaitu Nabi kita yang mulia alaihi salatu wassalam, beliau bersabda, innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lah wa man yudlil fala hadiya lah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam di muqaddimah beliau juga sampaikan ayat, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Beliau juga sampaikan ayat yang lainnya, ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Dan ayat yang terakhir yang Nabi sallallahu alaihi wasallam sampaikan di muqaddimah beliau adalah surat Al-Ahzab, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Hadirin sekalian, di akhir mukaddimah Nabi sallallahu alaihi wasallam menyampaikan pesan yang ini menjadi intinya, dan ini sering sekali Nabi sallallahu alaihi wasallam ingatkan kepada para sahabatnya. Kata beliau, amma ba'du, adapun selanjutnya, fa inna asdaqal hadithi kitabullah, sesungguhnya sebenar-benarnya ucapan adalah kitabullah Al-Quran. Wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, sebaik-baiknya petunjuk adalah petunjuk yang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa syarral umuri muhdatsatuha, seburuk-buruk perkara adalah hal-hal baru dalam urusan agama. Wa kullu muhdatsatin bid'ah, setiap perkara baru dalam urusan agama yang sebelumnya belum ada contoh dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, ini disebut dengan bid'ah. Wa kullu bid'atin dhalalah, setiap kebid'ahan itu sesat. Wa kullu dhalalatin finnar, dan setiap kesesatan itu tepatnya di neraka. Hadirin sekalian, alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan syukur yang sangat tinggi kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kemudahan kepada kita semua, memberikan kesehatan, masih diberikan iman, taufik dan hidayahnya, sehingga kemudian kita bisa berkumpul lagi di Masjid Al-Muhajirin ya. Betul, Masjid Al-Muhajirin. Alhamdulillah hadirin sekalian, ini kali pertamanya saya ke sini, alhamdulillah. Sekalinya ke sini langsung diseret ngomong di depan ya. Mudah-mudahan ada manfaatnya dari yang kita bahas hari ini, sedikit banyaknya menjadi ilmu yang bermanfaat dan juga bisa kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Maka saya ucapkan terima kasih, jazakumullah khairan kepada pengurus masjid ya yang sudah mengontak, terus juga kemudian kepada jemaah sekalian yang sudah menyambut. Alhamdulillah kita sampai bisa duduk di majelis ilmu ini sangat luar biasa, kenikmatan yang luar biasa. Dan hadirin sekalian, kita tahu ya sekarang kita sudah masuk tanggal berapa? Dari Ramadan 25 ya. Artinya ini adalah babak-babak terakhir dari Ramadan kita. Dan hadirin sekalian, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, innamal a'malu bil khawatim. Sesungguhnya setiap amalan itu tergantung pada sesi akhirnya. Maka demikianlah yang dikatakan oleh Aisyah radhiyallahu anha, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yajtahidu fi ashil awakhir ma la yajtahidu fi ghairi. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersungguh-sungguh beribadah
di 10 hari terakhir bulan Ramadan lebih daripada kesungguhan beliau beribadah di selain hari-hari tersebut. Maka sekalian, kita duduk di sini diniatkan karena Allah Subhanahu wa taala, dan ini menjadi amal ibadah kita. Dan duduknya kita di sini tentunya penuh dengan kesabaran ya, melawan ngantuknya, melawan malasnya, apalagi sekarang lagi waktu libur ya, enaknya juga rebahan gitu ya. Kemudian juga bersabar mendengarkan pemateri berbicara, bersabar duduk dan juga yang lainnya. Hadirin sekalian, tidak ada sedikit pun yang kita usahakan di jalan Allah kecuali Allah akan melipat gandakan pahalanya. Allah tidak akan menyia-nyiakan sedikit pun. Ya, maka diniatkan ini, duduknya kita ini ya sejam ataupun mungkin 2 jam ke depan, sejam ya. Sejam ke depan ini diniatkan sebagai upaya kita untuk menghidupkan 10 hari terakhir bulan Ramadan. Ya, sebagian di antara kaum muslimin salah kaprah. Mereka menghidupkan 10 hari terakhir bulan Ramadan itu hanya di waktu malamnya saja. Ternyata di sekalian, yang Nabi SAW praktekkan adalah di waktu pagi, siang dan sorenya pun beliau bersemangat dalam beribadah. Karena ini adalah momentum-momentum terakhir kita di bulan Ramadan. Ya, semoga Allah Subhanahu wa taala menerima seluruh amal ibadah kita yang sudah berlalu, ya. Allahumma amin. Dan juga mudah-mudahan memberikan keistiqomahan kepada kita semua sampai di akhir Ramadan nanti. Allahumma amin. Hadirin sekalian, salawat dan salam semoga selalu tercurahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga kepada ahlul bait beliau yang terhormat, para sahabat beliau yang mulia, kepada seluruh generasi salaf yang salih, dan juga kepada segenap insan yang mengikuti jejak mereka dengan baik sampai hari kiamat. Hari ini kajian kita insya Allah akan membahas dan bertemakan tentang apa? Yang baca flyer mah tahu. Apa judulnya? Etika pergaulan. Oh enggak, ya. Etika pergaulan ya. Atau mungkin secara bahasa Islaminya adab-adab bergaul gitu ya. Adab-adab dalam bermuamalah. Hadirin sekalian, ini materi yang sangat penting sekali, dan sebagaimana yang sudah ditujukan oleh pengurus masjid ya, semoga Allah Subhanahu wa taala membalas dengan kebaikan yang banyak. Ini memang ditujukan, inginnya adalah untuk menghidupkan giroh, semangatnya para pemuda ya. Tapi alhamdulillah ternyata yang hadir lebih muda gitu ya. Maka ya nggak apa-apa ya, tetap ilmu mah sebenarnya berlaku untuk yang muda maupun yang sudah lanjut gitu ya. Nah, yang penting apa yang nanti bisa kita amalkan dalam kehidupan kita ya. Dan juga tentunya di rumah kita pasti ada kan anak-anak muda ya. Maka tugas kita adalah nanti setelah mendapatkan ilmu di sini, yang muda-muda di rumah diceramahin ya. Giliran bapak-bapak, ibu-ibu nanti menceramai di rumah ya, insya Allah. Berbagi ilmu, itu berdakwah namanya. Hadirin sekalian, tentang pergaulan, subhanallah, Islam itu sebagaimana disebutkan dalam surat Al-Maidah, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Al-yauma akmaltu lakum dinakum." Pada hari ini, maksudnya pada hari ini tuh ketika itu ayat ini turun di kala haji wada, ya, haji terakhirnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berapa kali haji? Hadirin jemaah, ayo, Nabi SAW sudah berapa kali haji? 1 kali. Dan sekalinya haji beliau itulah haji terakhirnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, atau yang tadi yang kita kenal dengan istilah haji wada, haji perpisahan. Nah, di kala haji wada itu di hari Arafah, ya, ketika puncak-puncaknya haji, maka turunlah ayat al-yauma akmaltu lakum dinakum. Pada hari ini telah aku sempurnakan, kata Allah Subhanahu wa taala, agama kalian, maksudnya Islam. Wa raditu lakumul Islam madina, dan telah aku ridhai Islam sebagai agama kalian. Maka hadirin sekalian, sebagaimana dikatakan oleh para ulama bahwasanya ayat ini jelas mengumumkan bahwasanya Islam agama yang sempurna, membahas segala macam kemaslahatan manusia baik dalam urusan agamanya maupun dalam urusan sosial kehidupannya sehari-hari. Maka termasuk juga dalam hal pergaulan, ya, tidak akan lepas dari pembahasan ya di dalam syariat kita. Suatu hari hadirin sekalian, Salman Al-Farisi radhiyallahu anhu, salah seorang sahabat yang mulia, beliau pernah ditanya oleh orang-orang musyrikin, ya. Pada'allamakum nabiyyukum sallallahu alaihi wasallam kulla syai'in hatal khira'ah. Ditanyakan seperti itu ya. Apakah nabi kalian, maksudnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, apakah nabi kalian sudah mengajarkan kepada kalian segala sesuatu sampai tentang masalah kebersihan, maksudnya apa? Buang hajat di kamar mandi. Maka kemudian kata Salman Al-Farisi radhiyallahu anhu, ajal,
Iya, tentu. Nabi kami telah mengajarkannya. Kemudian dijelaskanlah oleh Salman Al-Farisi. Laqad nahana an nastaqbilal qiblah li ghaitin aw baulin. Kami telah dilarang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk membuang hajat kami menghadap kiblat atau membelakangi kiblat. Au an nastanjia bil yamin, atau kami juga dilarang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk beristinja, ya punten cebok, dengan menggunakan tangan kanan. Itu dilarang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, maka hadirin sekalian, ini menunjukkan kepada kita bahwasanya terkadang ada perkara-perkara ya dalam kehidupan kita sehari-hari yang mungkin dianggap sebelah mata oleh manusia, dianggap biasa saja, tapi dalam Islam diatur itu semua. Dan ini diantara bentuk apa? Kesempurnaannya Islam. Ya. Hadis selain itu, selain dari urusan kamar mandi, kita tahu, mohon maaf juga ya, ini bentuk meludah. Ya, meludah. Siapa yang tidak tahu meludah? Meludah itu hal yang tentu bagi sebagian orang hal yang remeh, betul? Ya sangat remeh sekali, hanya mengeluarkan air liur dari mulutnya. Dan sebagian orang di luar sana, mereka karena tidak memiliki ilmunya tentunya, dan juga orang-orang kafir di luar sana, mereka ketika meludah ya asal meludah saja, yang meludah gitu-gitu aja. Tapi hadirin sekalian, meludah dalam Islam pun ada aturannya. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melarang meludah menghadap kiblat dan juga membelakangi kiblat. Nah, ini kita sampaikan di awal bahwasanya menunjukkan kepada kita dan mudah-mudahan menyadarkan kepada kita bahwasanya perkara-perkara kecil saja betul-betul diatur dengan indah di dalam Islam. Lalu bagaimana dengan perkara yang maslahatnya lebih besar? Termasuk diantaranya adalah masalah pergaulan, ya, pergaulan. Nah, ini juga menjadi musibah bagi kita semua, ya. Banyak anak-anak muda yang salah pergaulan, ya, karena mereka, kenapa? Karena intinya tidak memiliki ilmu. Dan itulah yang dikatakan oleh para ulama bahwasanya akar dari berbagai macam keburukan di muka bumi ini adalah kebodohan mereka terhadap ilmu syar'i, terhadap ilmu agama. Karena kalau semua orang di antara kaum muslimin menyadari pentingnya ilmu, maka mereka akan tergambarkan bagi mereka mana yang benar untuk diikuti, mana yang salah untuk ditinggalkan. Ya, cuman inilah yang menjadi PR bagi kita semuanya. Ya, masih banyak di antara pemuda-pemuda kaum muslimin yang masih belum tergerak hatinya untuk bisa duduk di majelis ilmu dan juga mengetahui betapa pentingnya ilmu. Dan ternyata hadirin sekalian, yang salah pergaulan bukan hanya anak muda, tapi yang sudah sepuh-sepuh pun juga banyak yang salah pergaulan. Dan kita dapat ya hadirin sekalian, punten-punten ya, yang kakek-kakek, nenek-nenek saja masih ada yang joget-joget di TikTok. Ya, ini punten, bukan nyindir dan bukan apa. Tapi ini nyata ada. Dan ini kenapa hadirin sekalian? Ini salah pergaulan gitu. Ini salah pergaulan. Ketika ngumpulnya di tempat yang salah, gak pandang usia, pergaulan pun akan menjadi senjata yang mematikan bagi orang tersebut. Ya, maka ini materi sebenarnya sangat penting sekali, betul ditekankan kepada pemuda, tapi tentunya ini bermanfaat untuk semuanya ya. Mudah-mudahan kita bisa mengambil ibrah pelajaran yang banyak dari kajian kita yang singkat ini. Hadirin sekalian, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Hujurat ayat yang ke-13 ya. Silakan yang bawa catatan bisa dicatat, surat Al-Hujurat ayat berapa? Ayat 13. Allah Subhanahu wa taala berfirman di sana, "Ya ayyuhan nas," wahai sekalian manusia, diserukan semua manusia. "Inna khalaqnakum min dzakari wa untha." Sesungguhnya kami telah menciptakan kalian wahai manusia dari golongan laki-laki dan juga dari golongan perempuan. Dan ini keseimbangan yang Allah Subhanahu wa taala ciptakan sebagai bentuk keadilannya Allah. Allah menciptakan ada laki-laki, ada perempuan. Allah ciptakan ada kanan, ada kiri. Allah ciptakan ada siang, ada malam, dan seterusnya. Ini keseimbangan yang Allah Subhanahu wa taala hadirkan dalam kehidupan kita. Kemudian di ayatnya dilanjutkan, wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Dan kami jadikan kalian itu syu'uban, berbangsa-bangsa, wa qabail, bersuku-suku. Untuk apa? Lita'arafu, supaya kalian itu saling mengenal. Supaya kalian saling mengenal. Inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya yang paling bertakwa di antara kalian adalah Sesungguhnya yang paling baik di antara kalian adalah orang yang paling bertakwa di antara kalian. Ya, jadi bukan masalah rasnya putih atau
apa namanya, hitam kulitnya, orang suku apa dan suku apa, bukan. Tapi kualitas kebaikan seorang itu diukur dengan apa? Ketakwaannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Innallaha alimun khabir. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui dan juga Maha mengenal kondisi kalian. Maka perhatikanlah hadirin sekalian, di ayat ini menunjukkan bahwasanya interaksi antar sesama manusia itu akan senantiasa ada. Dan itu hal yang pasti ada. Kan kita kenal bahwasanya manusia itu makhluk apa? Itu dia, makhluk sosial. Berarti harus senantiasa membutuhkan antar satu sama yang lain. Nggak bisa kita hidup sendiri-sendiri, itu nggak bisa. Dan ini melazimkan bahwasanya kita harus bergaul dengan manusia, dan memang demikian. Ya, ini hal yang pasti ada dan tidak bisa kita tinggalkan dalam kehidupan kita sehari-hari, sekecil apapun dan sebanyak apapun. Maka ada sekalian, kemudian kita pun harus bijak menjadi seorang muslim, bagaimana pergaulan itu kita bentuk supaya nanti akan memberikan manfaat yang akan kita rasakan dan juga tidak menjadi kecelakaan bagi kita semua. Hadirin sekalian, tentang masalah pergaulan, ya, ini juga berarti berkaitan tentang masalah pertemanan. Ya, pergaulan itu kan pertemanan juga ya, karena kita berinteraksi dengan orang, tentunya kita mengenal orang tersebut. Hadirin sekalian, ketika kita ingin berteman dengan orang lain, pastikan dulu tujuannya apa. Pastikan dulu apa? Tujuannya apa? Visi misi bertemannya itu untuk apa? Allah Subhanahu wa taala firmankan dalam surat Az-Zukhruf, ayat yang ke-67. Di sana Allah Subhanahu wa taala berfirman, Al-akhillau yawma idzin ba'duhum li ba'din adu. Orang-orang yang berteman itu, teman-teman karib yang di dunia itu, nanti kelak di hari kiamat mereka akan saling memusuhi. Yang dulunya CS-an di dunia, justru nanti di hari kiamat akan menjadi apa? Musuh. Antar satu sama lain di antara mereka. Dan ini janji Allah Subhanahu wa taala, Allah kabarkan, ini berita gaib. Kemudian di akhir ayatnya Allah tegaskan, illal muttaqun, kecuali orang-orang yang bertakwa. Maka ada sekalian, teman yang menyelamatkan kita dan juga circle pergaulan yang menyelamatkan kita di hari kiamat adalah orang-orang yang saling bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mengingatkan kita kepada kebaikan, yang kita tahu ketika kita masuk ke pergaulan tersebut, ke circle tersebut, kita akan mendapatkan manfaat, akan mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka karib teman seperti inilah yang nanti akan terus berteman sampai hari kiamat, sampai nanti di akhirat. Tapi jika tujuan bertemannya hanya karena urusan duniawi, ya, hati-hati ini hadis sekalian, maka nanti di hari kiamat akan menjadi apa tadi? Musuh. Yang satu nuntut hak yang ini, yang satu nuntut hak yang itu. Kita dapati, jangankan masalah nuntut-nuntut di akhirat lah, di dunia saja betapa banyak persahabatan putus karena masalah apa? Harta, dunia, karena masalah wanita. Ya, subhanallah, rebutan perempuan akhirnya bunuh-bunuh. Ya, salah satu teman saya juga demikian, terbunuh karena masalah itu. Nauzubillahi min dzalik. Ya, nyawa menjadi apa? Sangat murah. Kenapa? Karena pergaulannya salah. Nah, ini sangat penting hadirin sekalian. Jangan sampai kita menjadi musuh dengan kawan kita di akhirat nanti karena sebab di dunianya salah tujuan bergaulnya. Ya, ini menjadi hal yang penting sekali untuk kita perhatikan. Kemudian ayat yang berikutnya hadirin sekalian, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Furqan ayat 27. Al-Furqan ayat 27. Nah, ini juga penting ya hadirin sekalian. Nanti untuk kajian-kajian berikutnya sangat-sangat disarankan untuk membawa catatan, ya. Entah nanti dalam bentuk kertas kecil ataupun mungkin sekarang mah di HP kita ada ya aplikasi catatan ya, note ya. Nah, itu bisa kita gunakan untuk manfaatkan ya. Seperti tadi ada surat apa, ayat berapa, dicatat supaya nanti pulang bisa di murojaah, bisa dibuka lagi ayatnya, kemudian bisa kita tadabburi aja. Itu sangat penting hadirin sekalian, supaya nanti ilmunya tidak pergi begitu saja. Ya, surat apa tadi? Ayat, Masya Allah, berarti ada yang mencatat ya. Surat Al-Furqan ayat 27. Allah Subhanahu wa taala berfirman, yauma ya'udzu dzalimu 'ala yadayhi. Hari kiamat nanti, ya, kondisi orang-orang yang zalim itu mereka menggigit jari mereka, ya, menggigit jari mereka. Kemudian kemudian mereka mengatakan, ini penyesalan mereka di hari kiamat. Ya laitani ittakhadtu ma'ar rasuli sabila. Duhai celakanya aku, sekiranya aku dulu itu mengikuti jejaknya Rasul. Kemudian di ayat berikutnya, di ayat ke-28,
Allah Subhanahu wa taala berfirman menyebutkan tentang penyesalan mereka, ya wailata laitani lam attakhiz fulanan khalila. Ya, sungguh celakanya aku, sekiranya dulu aku tidak menjadikan si fulan itu sebagai teman dekatku. Nah, ini bentuk penyesalan. Kenapa? Karena dia selama di dunia salah pergaulan dan juga sudah terseret ke jurang kemaksiatan karena sebab pergaulan yang salah. Walhasil di hari kiamatnya dia hanya bisa menyesal. Dia masuk neraka dan dia ingat dulu itu saya bermaksiat ini karena apa? Karena diajak oleh teman-teman. Karena sudah masuk ke lingkungan pergaulan yang salah. Maka sekali lagi adik sekalian, ini perlu untuk kita tekankan bahwasanya tadi tujuan dan misi atau visi kita ketika berteman itu untuk apa? Tatkala kita mendapati memang tujuan kita adalah lurus karena Allah, yang kita harapkan adalah ridha Allah, mendekatkan diri kita kepada Allah, saling menasihati, ya, maka lanjutkan pertemanannya. Kalau tidak, maka dijauhi. Kenapa? Karena umur kita hadirin sekalian sangat singkat. Untuk apa kemudian kita menghabiskan diri kita untuk duduk-duduk, berkumpul, bergaul dengan orang-orang yang hanya menghabiskan waktu dengan hal-hal yang tidak bermanfaat? Ngumpul-ngumpul ngagibah, ya, ngumpul-ngumpul nyebarkan hoax dan juga yang lainnya. Ini untuk apa? Apa kata Nabi SAW tentang umur kita? Baina sittin wasabain, antara 60 ataupun 70. Apakah 60-70 lama hadis kalian? Tidak, sedikit. Dan apakah itu menjadi jaminan untuk kita semua 60-70? Juga tidak. Betapa banyak anak kecil yang sudah wafat. Betapa banyak yang kita duduk sekarang mungkin nanti pulang dan juga yang lainnya masih tidak ada zaman tentang masalah usia kita hadis kalian. Maka usia kita yang sedikit ini, tolong jangan dihabiskan emosi kita dan jangan juga dihabiskan pikiran kita dan juga waktu kita hanya untuk mengurusi hal-hal yang tidak bermanfaat. Kenapa? Karena kita masuk di pergaulan yang salah. Tinggalkan, bismillah tinggalkan. Ya, cari pergaulan teman-teman yang tadi memberikan manfaat kepada kita. Setidaknya manfaat duniawi lah. Ya, setidaknya kalau bukan manfaat akhirat tapi manfaat apa? Duniawi gitu ya. Dengan kita berteman dengan dia jadi ada sumber penghasilan yang halal misalkan, ya, itu kan sebenarnya sumber-sumber apa? Duniawi ya, manfaatnya manfaat duniawi. Setidaknya seperti itu adik sekalian, daripada tidak memberikan manfaat sama sekali, ya. Kemudian yang berikutnya, Nabi SAW di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, Nabi SAW sabda, ini pentingnya kita punya teman yang salih. Coba perhatikan redaksi hadis ini. Hatta idza khalasal mu'minuna min nar. Tatkala seluruh orang-orang mukmin yang beriman sudah dibebaskan mereka dari neraka dan juga dimasukkan ke dalam surga, ketika semuanya sudah selesai, kata Nabi SAW, "Fa walladzi nafsi biyadihi." Demi zat yang jiwaku ada di tangannya. Maksudnya demi apa? Kalau Nabi SAW menyebutkan redaksi hadis, demi zat yang jiwaku ada di tangannya, maksudnya demi siapa? Demi Allah. Dan redaksi ini sering didapati di beberapa hadis ya, hadis kalian. Maksudnya adalah demi Allah. Kata Nabi SAW sekali lagi, "Walladzi nafsi Muhammadin biyadi," ya. Demi zat yang jiwaku berada di tangannya. Ma minkum min ahadin bi ashadda munasyadatan lillah fi istiqda'il haqqi minal mu'minina lillahi yaumal qiyamah li ikhwanihim alladzina finnar, ya. Tidak ada orang-orang yang paling besar menuntut hak saudaranya di hari kiamat di hadapan Allah melebihi orang-orang yang beriman tatkala mereka melihat kawan-kawan mereka masih berada di dalam neraka. Subhanallah. Jadi teman-teman yang salih tatkala dia mendapati teman yang lainnya yang masih dalam neraka, maka dicari. Dan dikatakan oleh Nabi SAW bahwasanya mereka yang sudah berada di surga ini, ya, kawan-kawan yang saleh ini, mereka mengatakan, Rabbana kanu yasumuna ma'ana, ya Rabb, wahai Allah, duhai Allah, dulu mereka yang ada di neraka itu, dulu kawan-kawan kami, dulu mereka puasa bareng kami. Maksudnya beramal saleh bersama dengan kami. Kemudian wa yusalluna ma'ana, dulu juga mereka salat bareng-bareng kami. Wa yahujjun, dan mereka juga melaksanakan haji bersama dengan kami. Ya, maka kemudian karena diminta oleh para penduduk surga, maka kemudian Allah Subhanahu wa taala memperkenankan syafaat bagi mereka. Maka orang-orang mukmin ini tadi yang mencari teman-temannya tadi, mereka diperkenankan masuk ke dalam neraka untuk mencari kawan-kawannya.
dibawa kawan-kawannya tersebut dimasukkan ke dalam surga. Syafaat dari kawan yang saleh. Penting hadirin sekalian. Maka pergaulan yang baik itu membuahkan manfaat bagi kita bukan cuma di dunia. Ini urusannya sampai akhirat. Hadirin sekalian, apalah dunia ini? Sebentar. Ini dunia ini fana, akan ada ujungnya. Maka jadilah seorang muslim yang cerdas. Apa itu muslim yang cerdas? Yang dia memikirkan urusan matinya dan juga akhiratnya. Termasuk dalam urusan apa? Pergaulan. Ya, jangan diremehkan sama sekali masalah pergaulan, jangan diremehkan. Lihat ini manfaatnya. Ya, jika seorang tadi masuk ke dalam neraka dan dia punya teman yang soleh, dicari, dibawa, dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu Wa Taala. Ini penting sekali hadirin sekalian. Dan mudah-mudahan menjadi renungan bagi kita semua ya. Allahumma amin. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala masukkan kita semuanya ke dalam surganya Allah tanpa hisab dan juga tanpa azab. Allahumma amin. Yang berikutnya, Al Hasan Al Basri, salah seorang ulama tabi'in, beliau mengatakan, istaghfiru minal asdiqail mu'minin. Perbanyaklah oleh kalian ya teman-teman mukmin yang salih. Kenapa? Fa inna lahum syafa'atan yaumal qiyamah. Karena mereka orang-orang yang salih tadi, orang-orang mukmin tadi, mereka memiliki syafaat ya, modal untuk menyelamatkan kawan-kawannya yang lain nanti kelak di hari kiamat. Ya, ini menyambung apa yang tadi sudah kita bacakan dari hadisnya. Kemudian ada sekalian, dalam hal pergaulan juga yang penting sekali kita perhatikan adalah tentang masalah ini. Apa? Pandangan. Pandangan-pandangan kita ya. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala firmankan dalam surat An-Nur ayat 30 dan ayat 31. Surat apa? Ayat Ayat 30-nya Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul lil mu'minin," katakanlah kepada orang-orang beriman dari golongan laki-laki, ya dari golongan laki-laki. Jadi ayat yang 30 ini mah nyemprotnya buat yang laki-laki. Apa itu? Yaghuddu min absarihim. Hendaklah mereka itu menjaga pandangan mereka. Apakah ayat ini menyebutkan hanya anak muda saja? Tidak. Nyatanya betapa banyak orang yang sudah lanjut usia pun tapi masih jelalatan. Ya, ini kenapa? Karena diantaranya mereka tidak menjaga pandangan mereka dalam bergaul, ya, dalam kehidupan mereka sehari-hari. Dan sekarang kita dapat ya, mau datang ke masjid, mau kerja dan juga yang lainnya, kita akan senantiasa berinteraksi dengan apa? Lawan jenis. Maka ini penting bagi kita semua untuk menjaga pandangan kita. Ya, untuk laki-laki menjaga pandangan. Kemudian yang berikutnya di ayat yang ke-31 Allah mengimbangi. Di ayat ke-31 Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa qul lil mu'minat." Dan katakanlah kepada wanita-wanita yang beriman. Maka ayat 31 ini untuk wanita yang beriman. Yaghdudna min absarihinna, hendaklah mereka itu menjaga atau menundukkan pandangan-pandangan mereka. Maka syariat menundukkan pandangan itu sebenarnya bukan hanya untuk laki-laki saja, tapi berlaku juga untuk perempuan. Laki-laki jaga pandangan ke perempuan, perempuan jaga pandangan ke laki-laki. Dan dikatakan oleh para ulama hadirin sekalian bahwasanya akar dari keburukan seseorang itu yang berkenaan dengan syahwat ya, itu diawali dengan apa? Pandangan. Tatkala pandangannya dibiarkan liar, melihat ini dan itu semaunya, seenaknya dan sesukanya, maka kemudian dipastikan orang tersebut terjatuh ke dalam kemaksiatan. Baik yang sifatnya di media sosial maupun secara langsung ya. Dan itu didapati sekali lagi awalnya karena apa? Pandangan mata yang tidak dijaga. Maka jadilah orang-orang yang pandai menjaga mata. Dan juga ada sekalian, ada yang namanya penyakit ain. Pernah dengar? Nah, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sampai beliau bersabda, Ista'idhu billah minal ain. Ya, berlindunglah kalian kepada Allah dari penyakit ain. Fa innal aina haqqun, karena sesungguhnya penyakit ain itu nyata benar adanya. Nah, ini juga perlu kita perhatikan dalam kehidupan kita sehari-hari, termasuk juga dalam ruang lingkup pergaulan. Ya, tentang masalah ain ini hati-hati adik sekalian. Penyakit ain itu, ibu-ibu, bapak-bapak, dan juga pemuda ya yang hadir, ain itu, perhatikan, penyakit yang disebabkan karena pandangan mata melihat seorang, kemudian muncul rasa takjub ataupun rasa iri dengki terhadap orang tersebut. Jadi bisa karena dua, melihatnya karena apa tadi? Takjub ya, takjub, dan juga ada yang karena apa? Iri dengki. Ya,
ini kita hati-hati menjaga mata kita, ya. Ada salah seorang sahabat dulu di zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mandi, tapi mandinya di tempat pemandian umum lah, pemandian umum. Walaupun pakaiannya tidak dibuka semuanya, ini laki-laki ya yang mandi, dia memakai pakaian yang menutupi hanya auratnya saja. Kalau laki-laki auratnya di mana? Kok yang jawabnya ibu-ibu? Iya apa? Batas auratnya, bapak, pusar sampai lutut itu ya. Nah dia mengenakan pakaian tersebut. Tapi subhanallah di sekalian disebutkan dalam riwayat tersebut, ini sahabat yang laki-laki ini kulitnya putih, badannya bagus, dan kulitnya itu putihnya itu sampai seperti kulitnya wanita gadis belia, mencerang pisan lah pokoknya namanya, halus gitu si apa namanya si kulitnya tersebut. Maka dilihat oleh kawannya yang lagi mandi di tempat tersebut, dilihat temannya, wajar nggak takjub? Wajar ya. Tapi ketika takjub, saking takjubnya dia lupa untuk memuji Allah dan dia tidak mendoakan keberkahan untuk orang tersebut. Ketika itu langsung kejang-kejang orang tersebut, langsung sakit. Dilaporkan kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyatakan orang tersebut terkena penyakit ain. Dan ini hadirin sekalian, ini sering sekali terpancing dengan adanya ini media sosial. Tatkala kita upload foto ya di status kita misalkan cekrek gitu ya, kita lagi selfie, muncul dua golongan. Yang orang yang lihat itu antara orang yang takjub kepada kita ataupun orang yang iya enggak. Dan itu kita nggak akan bisa lepas antara dua itu. Ya, antara orang yang memang takjub kepada kita, wah ganteng banget ya, atau wah cantik banget ya gitu ya. Walaupun udah berkeluarga tapi masih seger gitu ya. Nah ini kan terkadang masih ya muncul orang-orang yang seperti itu. Ataupun tadi orang yang iri dengki kepada kita. Maka dua pandangan orang tersebut menyebabkan kita terkena penyakit. Penyakit ain itu apa sih? Penyakitnya seperti apa? Macam-macam. Ada sekalian, batuk bisa, flu bisa, demam bisa, mungkin bisa sampai kanker. Dan yang paling tingkat tinggi dari penyakit ain adalah apa? Al-maut, kematian. Maka jangan diremehkan tentang masalah ini, tentang masalah penyakit ain. Saya punya guru ya, salah seorang ustadz di sore yang sana. Anaknya masih kecil, 2 bulan kalau tidak salah, baru 2 bulan, sehat walafiat, gak ada sakit, gak ada keluhan apapun, meninggal dunia. Dan ketika ditelusuri kira-kira sebabnya kenapa, karena memang anak ini subhanallah, walaupun masih usia 2 bulan gitu ya, tapi parasnya itu cantik gitu. Kalau nggak salah perempuan ya, parasnya itu cantik. Kemudian memang banyak orang yang gemes, banyak yang moto, banyak yang muji-muji segala macam, akhirnya meninggal dunia. Dan dinyatakan oleh bapaknya sendiri bahwasanya ini anaknya meninggal karena sebab penyakit ain. Ya, makanya hati-hati, jangan pasang-pasang foto ataupun status apapun yang menyebabkan orang itu menyanjung kita terlalu tinggi ataupun apa? Iri dengki kepada kita. Nih, yang sering-sering terjadi ya, termasuk juga orang-orang yang punten jalan-jalan kemana, foto selfie sekeluarga ya di tempat wisata, atau misalkan lagi makan-makan ngumpul, di foto pasang status, hati-hati itu penyebab ain. Iya, karena orang antara takjub atau enggak apa? Iri kan? Iri. Yang melihat, wah, si bu eta mah makan-makan wae segala macam. Muncul nggak yang kayak gitu? Senantiasa ada. Baik secara lisan atau maupun secara tulisan di komentar. Itu pasti ada hadirin sekalian. Maka hati-hati ya. Ini penting dalam pergaulan kita untuk saling mengingatkan satu sama yang lainnya. Maka hadirin sekalian, mungkin di antara kita selama ini ada yang sakit ya. Entah itu flu, batuk, demam segala macam. Itu bisa jadi adalah sebab penyakit ain. Tapi tidak kita sadari. Pasang lagi status, nanti bulan depannya sakit lagi. Nanti kapan hari sakit lagi. Dan penyakit ain itu tidak mesti ketika pasang foto kemudian langsung sakit gitu. Enggak. Terkadang Allah tunda sesuai dengan yang Allah kehendaki. Dan intinya bagaimana kita harus menjaga diri kita, pandangan kita, dan ini sangat penting dalam hal apa? Pergaulan ya. Hati-hati, jangan sampai media sosial kita menjadi apa? Bumerang bagi kita semua. Kira-kira kalau mau pasang status isinya apa? Boleh nasihat. Kemudian doa boleh misalkan. Kemudian
Orderan, jualan, ya silakan nggak apa-apa. Manfaat tidak? Manfaat, ya. Dan itu sarana sekali untuk zaman sekarang ya, banyak sekali ya. Apalagi yang mau buat bukaan gitu ya, takjil ya, pasang status gitu. Ada yang lihat kemudian langsung pesan begitu saja. Itu kan menjadi sarana kebaikan untuk kita semua. Itu jadi manfaat ya. Ada potongan ceramah ustadz pasang di status gitu ya, nggak apa-apa, karena itu apa namanya, memberikan manfaat untuk kaum muslimin. Intinya pakailah untuk apa, hal-hal yang bermanfaat ya, hindari yang tadi sudah kita sebutkan. Kemudian yang berikutnya hadis kalian tentang masalah pergaulan juga adalah interaksi lawan jenis ya. Dalam Islam boleh nggak sih ngobrol laki-laki dengan perempuan yang bukan mahram? Boleh, boleh jika sesuai dengan keperluan dan juga batasannya. Keperluan dan juga batasannya. Ya, kalau misalkan memang ada keperluan kerja misalkan, boleh chat, tapi sesuai dengan apa? Memang keperluannya. Dan hadis kalian, kalau misalkan ada sarana yang lain sehingga kita tidak japri, maka lakukan. Misalkan di kawan kerja gitu ya, ada lawan jenis yang ingin kita tuju gitu ya. Ini kan termasuk juga para pemuda juga ya, banyak yang udah kerja-kerja juga. Nah, kalau misalkan ada sarana yang lain seperti misalkan grup gitu, kemudian kita bisa interaksi dengan wanita tersebut yang kita tuju melalui via grup, maka ini lebih aman daripada harus melalui apa? Japri gitu ya, WhatsApp Japri. Tapi kalau misalkan memang kebutuhannya mendesak harus Japri, ya udah Japri nggak apa-apa. Tapi sesuai dengan kebutuhan. Bahasanya nggak usah bertele-tele, ya udah to the point saja. Mintanya apa, butuhnya apa, udah selesai. Syukran, jazakallahu khairan, jazakillahu khairan, sudah selesai. Ya jangan kemudian ditambah-tambah lagi, nanti mau bukaan kemana, nanti bukbernya gimana. Nah itu ya nggak usah ya, embel-embel itu ya jangan ya. Senantiasa kita menutupi segala macam bentuk interaksi dengan lawan jenis yang memang tidak diperlukan dan tidak bermanfaat. Tutup itu semuanya, celah-celah itu tutup, jangan dibuka sedikit pun. Kenapa? Hadis kalian, demi Allah iman kita itu lemah ya. Yang udah hataman Quran berapa kali, yang sholat tahajudnya rajin dan juga yang lainnya, jangan kira aman selamat dari apa? Fitnah lawan jenis. Nggak ada. Iman kita ini masih iman apa kalau bisa dikatakan iman yang ecek-ecek, lemah sekali. Maka sekecil apapun celah itu, jangan kita buka, jangan kita masuk ke situ. Kenapa? Karena kalau sudah masuk, terjerumus, susah keluarnya. Dan itulah yang terjadi di banyaknya apa? Kaum muslimin di luar sana. Umumnya pemuda, tapi ternyata nyatanya bapak-bapak dan ibu-ibu juga masih banyak yang seperti itu ya. Tetangganya di chat lawan jenis ya, padahal sudah berkeluarga, ada yang seperti itu ya. Dan nggak ada keperluan, isinya juga tidak bermanfaat, bukan sesuatu yang darurat-darurat banget gitu ya. Tapi kemudian interaksi itu ada. Nah ini hadirin hati-hati. Dan Nabi SAW beliau pernah bersabda, ala la yakhluwanna rajulun bimra'atin. Janganlah laki-laki itu berkhalwat dengan perempuan. Apa itu berkhalwat? Berduaan. Berduaan di tempat yang sepi. Ya. Illa kana salisahuma asyaiton. Kecuali yang ketiganya adalah setan. Nah ini kan sering muncul di kalangan kita ya. Ajang berdua-berduaan nanti yang ketiganya setan. Nah itu ternyata itu berdasarkan hadis dari Nabi SAW. Dan ada hadisnya tadi, redaksi hadisnya sudah kita bacakan. Hadis kalian, berkhalwat itu tidak mesti di dunia nyata. Tidak mesti di apa, ruangan kosong kemudian berdua laki-laki dengan perempuan, itu betul berkhalwat. Sekarang ada khalwat yang lebih berbahaya di mana? Medsos. Japri, cetan, seneng ya, kemudian apa, menikmati obrolan, bercanda-canda dengan lawan jenis, baik yang pemuda maupun yang sudah bapak-bapak, ibu-ibu gitu ya, yang sudah berkeluarga. Ini namanya berkhalwat, tetap dihukumi khalwat. Karena di japrian itu ada nggak? Ada orang ketiganya nggak? Nggak ada. Yang ketiganya siapa? Itulah yang digembos terus sama setan. Wah, dibikin terus ya, dibikin ada topik baru lagi, seneng lagi, ketawa-ketawa lagi, muncullah emot-emot ketawa ya. Nah itu kalau sudah emot-emot ketawa itu menunjukkan apa? Obrolannya sudah tidak bermanfaat dan juga bukan obrolan yang darurat. Emang ada obrolan yang bermanfaat kemudian muncul emot-emot ketawa? Nah, nanti dari ketawa jadi lope itu teh. Ya, ini terjadi. Ini bahaya. Dan setan itu, hadirin sekalian perhatikan, setan itu mereka ketika menjerumuskan seorang, apakah secara langsung?
Apa muncul bahasa Inggris nama? Tahap bertahap teh? Itu step by step. Gayanya Ustaz pakai bahasa Inggris. Step by step gitu ya. Sedikit demi sedikit, tahap demi setahap. Ya, tidak langsung diarahkan ke zina langsung tidak. Tapi awalnya dari kenal dulu di media sosial, chatan dulu. Udah senang chatan, teleponan yuk, teleponan. Teleponnya cuma teleponan suara, dinikmati sekian lama. Nanti ujung-ujungnya apa? Video call, ya. Asal penasaran gitu ya, video call, sudah dinikmati video call terus, ujung-ujungnya apa? Ketemuan, ya. Sudah ketemuan, sekalinya ketemuan, ya, dua kali ketemuan, terus ketemuan, ujung-ujungnya apa? Ya, ujung-ujungnya pegangan tangan dan seterusnya sampai menjerumuskan ke dalam perzinahan. Bapak-bapak, ibu-ibu, walaupun banyak yang terjadinya pemuda, tapi nyatanya bapak-bapak, ibu-ibu yang sudah berkeluarga pun terjadi jatuh ke dalam dosa seperti ini. Nyata ada. Awalnya kenalnya di mana? Kenalnya di Facebook lah, kenalnya di IG lah, dan seterusnya. Padahal sebelumnya bukan tetangganya, bukan teman kerjanya, emang asing banget gitu. Tapi didapati di media sosial itu, subhanallah. Ya, makanya bapak-bapak, ibu-ibu, ya, kalau yang anak-anaknya, para pemuda di rumah punya media sosial, jangan dibiarkan begitu saja. Harus dikontrol. Gak mau dikontrol, ambil HP-nya. Tugas bisa Ustaz, ya emang gitu. Mau selamat atau enggak? Dan anak-anak zaman sekarang ya, pemuda-pemuda sekarang itu pinter-pinter, ya, pinter-pinter. Maka kita pun harus lebih pinter gitu ya. Nah, jadi kajian parenting gitu. Ya, ini sebagai apa namanya? Sebagai wanti-wanti saja ya untuk kita semuanya, karena ternyata ada sarana komunikasi yang jauh lebih berbahaya daripada interaksi secara langsung. Tadi apa? Media sosial ya. Nauzubillahi min dzalik. Hadirin sekalian, saya kawan-kawan saya di pondok itu ada mereka yang ketika mondok ya, hafalannya paling jauh. Bahkan ketika kita lihat dia setoran itu iri rasanya. Setoran terus, setoran terus. Pagi, siang, sore, malam setoran terus. Bahkan beberapa orang ini yang saya kenal, mereka sampai mendapatkan sanad bacaan Al-Quran yang bersambung dari masyayikh sampai kepada Rasulullah SAW. Gak main-main ilmu Al-Qurannya. Tapi keluar, salah pergaulan, main medsos, gak dijaga sama orang tuanya. Kemarin didapati videonya sampai video yang mengumbar aurat dengan lawan jenis. Nauzubillahi min dzalik. Sampai seperti itu. Orang yang sudah bersanad Al-Quran sampai kepada Rasulullah SAW. Kan kita kan tahsin Al-Fatihah nggak beres-beres. Betul? Ini orang udah dapat sanad Quran sampai kepada Rasul SAW, tapi masalah medsos, pergaulan ketika tidak dijaga sampai menjerumuskan dia seperti itu. Ya, maka hadirin sekalian hati-hati, apalagi di zaman seperti ini. Kemudian yang berikutnya, penting sekali juga dalam hal bergaul kita harus punya prinsip. Prinsip ini dibangun tidak lain dan tidak bukan kecuali harus di atas ilmu syar'i. Ya, maksudnya prinsipnya bagaimana? Jadi kita hanya mau mengikuti sesuatu yang benar berdasarkan dari syariatnya Allah Subhanahu wa taala yang Allah ridhoi untuk kita jadikan pegangan hidup. Dan kalau kita mau berteman dengan teman kita, mau menjalankan syariat ini, ayo kita lanjutkan. Kalau tidak, dan ketika kita berteman dengan teman tersebut ternyata di pergaulan itu justru menjauhkan kita dari syariatnya Allah, sudah kita tinggalkan. Walaupun terkadang hadis kalian, kalau kita mengambil sikap ini, terkadang kita jadi diasingkan. Ya, kamu mah sok soleh, ya, kamu mah gini dan gitu ya. Itu terjadi pemuda, bahkan di kalangan bapak-bapak, ibu-ibu juga seperti itu. Ya, dan kalau misalkan diajak apa ya? Boleh ke kafe misalkan ya, atau lari pagi misalkan, lari pagi tapi campur aduk antara laki-laki dengan perempuannya. Ya, sudah tahu di situ banyak kemungkaran. Apalagi kalau lari pagi itu, subhanallah, dilanjutkan oleh ibu-ibu ya. Apa? Pakaiannya subhanallah, ya pakaian udah kayak pakaian renang, merecet yang laki-laki maupun yang perempuannya. Dan itu didapati di beberapa komplek kayak gitu. Mudah-mudahan di sini tidak ada ya. Semoga Allah Subhanahu wa taala jaga warga di sini. Nah, itu sampai ada yang seperti itu. Walhasil ya, jadi si bapak ini lihat ke aurat yang sana, apalagi pemuda-pemudanya juga yang badannya masih segar-segar gitu ya. Wah, semakin menikmati gitu. Jadi event Ahad pagi itu
Jadi event kemaksiatan, lezat melihat-lihat kayak gitu. Maka ada sekalian, tatkala kita memang mendapatkan pergaulannya seperti itu, bismillah, tinggalkan karena Allah. Tinggalkan. Untuk apa bermaksiat seperti itu? Tidak ada manfaatnya sama sekali. Walaupun kemudian tadi saya sampaikan, terkadang orang ketika meninggalkan pergaulan seperti ini dianggap apa? Asing. Dan ingat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Bada al Islamu ghariban." Islam itu datang awalnya dalam kondisi asing. Kalau orang-orang itu penuh dengan apa? Adat istiadat jahiliyah ya di Arab sana, adanya perzinahan, khomer dan juga yang lainnya. Kemudian Islam itu datang mengajarkan tauhid dan juga yang lainnya. Ini dianggap asing ketika itu. Kemudian kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, setelah Islam berjaya, wasayaudu kama bada'a ghariban. Suatu hari nanti Islam akan kembali lagi menjadi asing di tengah-tengah masyarakat. Maksudnya dianggap asing itu gimana? Muslimin mah banyak, jumlah kaum muslimin mah banyak, cuman yang peka dan mau mengamalkan agamanya hanya sedikit. Ya tidak? Nah itu dia. Nah kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda di akhir hadis, "Fatuba lil ghuraba." Ya, maka berbahagialah, selamatlah, ya berbahagialah untuk orang-orang yang dianggap asing. Ya, maka dia sekalian, tatkala kita sekali lagi punya circle pergaulan seperti itu, kemudian kita tinggalkan karena Allah, kemudian kita dianggap sebagai orang yang apa? Sok soleh lah, sok suci lah, segala macam diasingkan, jadi nggak diajak lagi. Tenang, ya Allah Subhanahu Wa Taala akan melipat gandakan ganjaran bagi kita, dan insya Allah Allah pasti akan menggantikan dengan circle pergaulan orang-orang yang lebih baik. Bukankah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam beliau pernah bersabda, man taraka syai'an lillah azza wa jalla illa baddalakallahu bihi ma huwa khairul laka min. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, tidaklah kalian meninggalkan sesuatu karena Allah kecuali, ini janji Allah, kecuali Allah akan gantikan bagimu sesuatu yang lebih baik baginya. Ya, maka ini kita harapkan ketika kita meninggalkan pergaulan yang seperti itu, mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala akan gantikan dengan pergaulan yang lebih baik. Ya, yang pergaulan-pergaulan itu tadi ketika kita dekat dengan mereka, kemudian bisa mendekatkan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ini penting hadis kalian. Kemudian hadis yang berikutnya, ya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam beliau pernah bersabda, "Mathalul jalisis salih." Perumpamaan orang yang duduk dengan orang salih. Wal jalisis su, dan juga teman duduk yang buruk. Kamathali sahibil miski wa kiril haddad. Ya, perumpamaannya seperti orang yang menjual minyak wangi dengan apa? Tukang pandai besi. Nah, ini sering kita dengar juga hadisnya ya. Tapi sangat sedikit sekali di antara kita yang mengamalkannya. Ya, dan banyak kaum muslimin yang melalaikan isi hadis ini. Kemudian kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, la ya'damu min sahibil miski, imma tashtarihi au tajidu rihahu. Orang yang sering berkawan dengan orang yang apa tadi, penjual minyak wangi, ya, maka suatu waktu pasti dia akan beli minyak wangi tersebut, dan kemudian akan menyebabkan dia wangi juga, gitu ya. Jadi kecipratan wanginya. Atau kalau tidak, maka sewaktu-waktu setidaknya kawan kita tersebut yang menjadi tukang tokonya nanti akan ngasih minyak wangi juga ke kita, ya. Bahasanya nyicipin lah, ya. Pasti nanti akan ada ketepaan wanginya kepada kita. Kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, wakirul haddad. Adapun orang yang tadi berkawan dengan apa tadi? Pandai besi, yuhriqu badanak au saubak. Ya, suatu waktu pasti percikan apinya tersebut akan mengenai badan kita atau akan melubangi baju kita. Au tajidu minhu rihan khabithatan, atau minimal kalau tidak mengenai badan kita atau pakaian kita, setidaknya bau itu akan menempel di pakaian kita, ya, di badan kita. Maka perhatikan, ini ibarat yang sangat bagus sekali dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Terkadang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menghadirkan beberapa perumpamaan seperti ini supaya mudah dipahami oleh umatnya. Ini menunjukkan kepada kita sekalian, ada sekalian, bahwasanya kawan-kawan, sahabat-sahabat yang ada di sekitar kita, circle kita, pergaulan kita sangat memberikan pengaruh kepada kita. Sangat memberikan pengaruh, ya. Bukan sedikit, bukan sepersekian persen, tapi banyak sekali. Sangat berpengaruh. Dan betapa banyak orang-orang di luar sana yang sebelumnya solih, kemudian buruk karena apa? Salah pergaulan. Hadis kalian tahu nggak siapa yang membunuh Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu? Tahu namanya?
Oke, namanya adalah Abdurrahman bin Muljam. Abdurrahman bin Auf sahabat. Abdurrahman bin Muljam, orang yang solih luar biasa, ada sekalian. Dikatakan apa? Sampai keningnya itu hitam karena sering sujud. Dulu di zaman sebelum Ali radhiyallahu anhu jadi khalifah, sebelumnya siapa? Yuk tebak-tebakan dikit. Sebelum Ali siapa? Utsman yang jadi khalifah. Sebelum Utsman siapa? Umar. Sebelum Umar, Abu Bakar yang jadi khalifah. Ini kita ajarkan juga kepada anak-anak ya, kepada anak-anak kaum muslimin, kepada para pemuda supaya mereka mengetahui ya sirah perjalanan orang-orang besar dalam Islam. Nah, di zaman kekhalifahan yang kedua yaitu zaman kekhalifahannya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, kalau ada suatu daerah yang membutuhkan guru ngaji ya, maka Umar bin Khattab radhiyallahu anhu akan mengiring Abdurrahman bin Muljam ke sana. Ya kan menunjukkan bahwasanya Abdurrahman bin Muljam ini bukan sembarang orang di mata Umar radhiyallahu anhu. Ini orang faqih dalam ilmunya, dalam ilmu apa tadi? Dalam ilmu Al-Quran. Bukan cuma bacaannya, tapi faham tafsirnya, mengamalkannya juga bagus. Orang soleh luar biasa. Kemudian seiring bergantinya zaman, Umar radhiyallahu anhu wafat, Utsman radhiyallahu anhu wafat. Di zaman Ali muncul kelompok sesat yang kemudian diberi nama dengan Khawarij. Mereka ini, kelompok ini ingin membunuh Ali radhiyallahu anhu. Abdurrahman bin Muljam ya, dan ini di antara kesalahan beliau tidak selektif dalam memilih kawan. Ketika suatu hari dia duduk-duduk dengan orang-orang Khawarij, lama kelamaan dia merasa nyaman dan terkontaminasi pemikiran Khawarij. Walhasil sampai dia memiliki bercita-cita seakan-akan saya ingin membunuh Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Dia menyusun strategi gini dan gitu ya, sampai dia datang ke Kufah untuk membunuh siapa? Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Tapi tatkala sampai di sana, ternyata kisahnya ini hadis sekalian, ketika Abdurrahman bin Muljam sampai sana, dia dapati ada seorang wanita yang sangat cantik sekali menurut dia. Dan dia sangat tertarik gitu kepada wanita tersebut. Sempat keinginannya dia untuk membunuh Ali itu sempat hilang. Kenapa? Karena terfokuskan dengan wanita tersebut. Jadi misinya itu lebih ke ngejar perempuan ini. Ternyata ketika didekati perempuan tersebut, diajak ta'aruf dengan cara yang benar dan juga yang lainnya, ternyata wanita tersebut ketika ditanya-tanya, ternyata dia adalah wanita Khawarij juga. Dan wanita tersebut memberikan syarat, kalau mau menikah dengan saya, maharnya adalah kepalanya Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Gak nanggung-nanggung. Ketika itu Abdurrahman bin Muljam yang sebelumnya sudah lupa dengan misi awalnya karena terinikan dengan wanita, tapi ternyata hidup lagi keinginannya, ingin membunuh Ali radhiyallahu anhu. Dan sampai waktunya dengan persiapan ini dan itu, dia masuk ke masjid di waktu subuh hari. Dia tahu bahwasanya Ali radhiyallahu anhu itu kalau datang ke masjid senantiasa nyubuh gitu ya, sebelum waktu subuh. Ketika dibuka pintu masjid oleh Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, karena Abdurrahman bin Muljam sudah ada di dalamnya sebelumnya, langsung dibacok bagian atas kepala Ali. Maka kemudian bercucurlah darah membasahi jangkutnya Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Dan sampai karena sebab tersebut, walaupun Ali radhiyallahu anhu tidak langsung meninggal ketika itu di tempat kejadian, ya mungkin selang 1 atau 2 hari, tapi setelah itu memang Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu wafat karena sebab luka tersebut. Ya, maka perhatikanlah hadis kalian, bagaimana orang yang sebelumnya salih luar biasa, dia bisa menjadi pembunuh, dan yang dibunuhnya bukan sembarang orang, yang dibunuhnya adalah khalifah keempat, orang yang direkomendasi oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sendiri mengatakan Ali fil jannah, Ali tempatnya di surga. Langsung dicap oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian Ali kedudukannya sebagai apa lagi? Bukan, kedudukannya Ali radhiyallahu anhu sebagai apa lagi? Menantu ya, menantu atau mertua? Menantu. Kenapa? Karena Ali menikah dengan Fatimah radhiyallahu anha, tuh menantunya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian ikatan kekerabatan dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, Ali sebagai apa? Bukan keponakan, sepupu. Karena ayahnya Ali dengan ayahnya Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam adik kakaan. Nah berarti sepupu kan?
Nah, subhanallah. Ini artinya 4 posisi ini kan menunjukkan kemuliaannya Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Ini bukan orang sembarangan dalam Islam, tapi orang inilah yang kemudian dibunuh oleh Abdurrahman bin Muljam, orang yang sangat salih, orang yang sebelumnya direkomendasikan oleh Umar bin Khattab radhiyallahu anhu karena sebab pergaulan yang salah, kemudian dia terjerumus ke dalam dosa yang sangat besar. Nauzubillahi min dzalik. Dan akhirnya Abdurrahman bin Muljam pun kemudian dieksekusi mati karena sebab tersebut, ya. Karena dalam Islam ada hukum kisos. Kalau seorang itu membunuh maka harus dibunuh lagi. Nah, itu keadilan dalam Islam. Hadis sekalian, di hadis yang lainnya lebih jelas lagi. Nabi SAW beliau bersabda, "Ar-rajulu ala dini khalilihi." Seseorang itu akan berada di atas agama kawan dekatnya. Di sini khalil bukan shadiq, ya. Bukan asdiqa, ya, tapi menggunakan di kalimat di sini ada khalil. Khalil itu lebih daripada teman. Berarti kalau bahasa kita apa? Oh, besti, ya, subhanallah. Ya, besti boleh. Sahabat, ya, sahabat, besti, teman-teman dekat sekali. Nah, maka kata Nabi SAW di sini, seorang itu akan berada di atas agama, bahasa kitanya apa? Bestinya, sahabat dekatnya. Kemudian Nabi SAW di akhir hadis, dan ini menjadi wanti-wanti bagi kita semua. Kata beliau, "Falyanzur ahadukum man yukhalil." Perhatikanlah oleh kalian siapa yang akan kalian jadikan teman dekat. Nabi SAW memberikan wasiat kepada kita semua. Perhatikan siapa yang akan menjadi teman dekat bagi kita. Hadis kalian ingin berteman dengan siapapun bisa tidak? Berteman kenal, bisa nggak? Bisa. Sama preman pasar juga nggak apa-apa. Asal kenal saja, ya, kenal, ya. Dan terkadang itu juga membuahkan manfaat untuk kita. Terkadang di satu sisi. Tapi di sisi yang lain hadis kalian, untuk menjadikan seorang itu sebagai khalil, teman dekat, sahabat, bestian, maka ini tidak boleh tidak kecuali harus kita pilih. Selektiflah dalam masalah ini. Dan banyak orang terjerumus ke dalam pergaulan yang salah karena bermudah-mudahan dalam mencari orang yang apa? Dekat bagi dia. Ya, asal ya gitu, asal dideketin. Karena mungkin melihat dia orangnya, uangnya banyak gitu, ya, hanya dideketin, ya. Karena melihat dia parasnya bagus, entah ganteng ataupun cantik, akhirnya dideketin. Lihat, misi dan tujuan pertamanya sudah salah, bukan karena Allah dan bukan untuk menuju kepada surganya Allah Subhanahu wa taala. Ujung-ujungnya dikhianati, dibohongi, kecewa, dan juga yang lainnya. Itu akan muncul bagi orang-orang yang berada di pergaulan yang salah. Makanya kemudian Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, beliau pernah mengatakan, "Ma'u'tiyal 'abdu ba'dal Islam." Tidak ada seorang itu diberikan kenikmatan setelah agama Islam. Ya, jadi Islam ini nikmat, ya. Hadis kalian, menjadi seorang muslim itu adalah nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau Allah Subhanahu wa taala sudah memberikan agama Islam kepada kita, maka kata Umar radhiyallahu anhu, tidak ada nikmat setelah Islam yang nikmat tersebut itu lebih baik bagi seorang kecuali apa? Min akhin solih, daripada dia memiliki saudara atau teman dekat yang dia adalah orang yang solih. Tak kita resiko ngisi kajian lagi sama nggak bisa minum. Ceket nggak saya ceket gitu, ya. Subhanallah. Semoga Allah Subhanahu wa taala lipat gandakan ganjaran untuk kita semua. Allahumma amin. Fa idza wajada ahadukum wuddan min akhihi falyatamassak bih. Kata Umar radhiyallahu anhu, tatkala kalian sudah mendapati kawan yang memang solih dan kita tahu mendapatkan manfaat besar dari dirinya, maka sudah pegang teguh dia. Jangan jangan kita lepas sampai kapanpun, sampai kita diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Harus hadis kalian, harus dan sangat darurat sekali kita harus punya teman dekat yang dia adalah orang yang solih atau solihah. Misalnya solihah itu buat yang perempuan gitu, ya. Laki-laki mah solih, ya. Itu sangat penting sekali bagi kita. Karena kita ini supaya ada orang yang mengingatkan kita tatkala kita tergelincir, ya, itu kawan-kawan yang soleh pasti akan mengingatkan kita. Kemudian ada sekalian yang berikutnya tentang masalah pergaulan juga adalah ini sempat kita singgung sebelumnya, tapi kita lanjutkan lagi tentang masalah media sosial. Hendaklah kita itu sebagai seorang muslim, hadis sekalian perhatikan, Allah Subhanahu wa taala telah menjadikan kita itu memiliki kehormatan, izzah. Kita punya izzah, kita punya muru'ah, kita punya apa? Harga diri. Seorang muslim itu punya itu. Dan dituntut seorang muslim untuk menjaga kehormatannya.
Jangan merendahkan diri di hadapan apa? Manusia. Jangan, kita menjadi seorang muslim. Bukankah kita menggunakan peci, ya? Menggunakan apa? Baju gamis ataupun baju koko, tampak menjadi seorang muslim gagah. Demikian juga wanitanya terhiasi dengan jilbab-jilbab mereka, ya. Maka ini harusnya kita jaga. Dan Nabi SAW beliau pernah bersabda, Inna mimma adrakan nas min kalamin nubuwatil ula. Di antara sisa-sisa yang didapati oleh manusia dari ajaran para nabi terdahulu apa? Idza lam tastahi faf'al ma syi'ta. Kalau engkau tidak memiliki malu, maka lakukanlah sesuai apa yang engkau kehendaki. Ini kata Nabi SAW. Ini ungkapan sekaligus apa? Teguran. Alhamdulillah dihurungkeun. Jazakallah khairan. Apa tadi kata Nabi SAW? Kalau engkau tidak memiliki apa? Malu, maka apa? Lakukanlah sekehendakmu. Ya. Maka kita dapat hari ini ya orang-orang, ya kalau saya lewat di jalan apa itu namanya teh? Deket Cimbului teh. Itu di pinggir-pinggirnya kalau hari Ahad pagi itu ada orang-orang yang nyanyi-nyanyi, joget-joget ya depan apa? Depan apa HP-nya mereka gitu ya. Itu kan katanya apa? Amin ya. Amin. Amin tapi via TikTok kayak gitulah. Nah, itu kan ada orang-orang yang seperti itu. Cuman hadirin sekalian, kita bukan menyoroti itunya, tapi bagaimana mereka sudah tidak memiliki rasa malu. Ya tidak. Ya mereka melakukan punten ya joget-joget, nyanyi-nyanyi, ini dan itu, ketawa ketiwi dengan media sosialnya, dan itu bukan di dalam ruangan tapi di luar ruangan. Sudah tidak memiliki rasa malu. Ya, kita dapati juga anak-anak ketika mereka salah pergaulannya, mereka berkawan dengan orang-orang yang tidak solih ya di lingkungannya. Sekarang kita dapati anak-anak di luar sana, punten ya, kalau misalkan ada bis lewat itu kan, kemudian ada apa? Teloletnya, apa yang dilakukan oleh anak-anak? Joget. Hadirin sekalian, sadar atau tidak sadar, itu menurunkan muruah harga diri seorang muslim walaupun dia masih kecil. Ini anak-anak muslim. Punten hadirin sekalian, joget-joget itu asalnya dari tradisi mana? Apakah ada generasi salaf kita ataupun orang-orang soleh kita kemudian bernyanyi, berjoget-joget teriak? Tidak ada, kecuali dan pasti itu sejarah mengatakan bahwasanya joget-joget inilah, joget-joget itulah, foto-foto gini dan juga yang lainnya, itu adalah tradisinya orang-orang kufar. Ya, kita mau terima nggak terima juga, memang itu adat istiadat orang-orang kufar. Mereka senantiasa joget-joget dan juga yang lainnya. Maka hadirin sekalian, jangan biarkan anak-anak kita itu kemudian ketika ada apa namanya, ada bis lewat tadi, kemudian mereka mendengarkan telolet sampai joget-joget, kita ketawa ketiwi begitu saja. Jangan hadirin sekalian, malu menjadi seorang muslim yang generasi mudanya masih seperti itu. Bahkan generasi belia bukan muda, tapi sudah seperti itu. Ini musibah hari ini hadirin sekalian. Ya, sekali lagi karena mereka tidak terbentengi dengan ilmu syar'i sehingga kemudian mereka masuk terjerumus ke dalam pergaulan yang salah ya. Nah, hadirin sekalian, ini juga menjadi pelajaran bagi kita bahwasanya tidak semua hal yang tren ya, yang lagi viral itu kemudian baik untuk kita konsumsi. Tidak. Filter. Jangan semuanya kemudian kita ikuti. Mau bapak-bapak, mau ibu-ibu, mau anak muda dan juga yang lainnya, hati-hati. Jangan semua hal yang tadi kata saya lagi tren, lagi viral, kemudian kita ikuti. Lihat, apakah syariat meridhoi hal tersebut atau tidak. Jadi kan syariat Islam itu sebagai apa? Pedoman bagi kita. Dan tentunya dalam hal kayak gini kan kita harus bertanya kepada ahli ilmu, ya, ahli ilmu. Nah, ketika ada kajian, datanglah kemudian tanyakan kepada ustadz maupun ustadzah yang mengisi ya, apakah ini sesuai dengan syariat Islam, apakah di dalamnya ada pelanggaran atau tidak, itu ditanyakan ya, model apapun itu, gaya pakaian ya, gaya rambut segala macam ya. Sekarang laki-laki di antara kaum muslimin kan banyak mereka yang rambutnya apa, kalau dalam Islam istilahnya qaza. Qaza itu apa? Menghabiskan bagian kanan dan bagian kiri, dihabiskan, kemudian tengahnya jabri. Kayak gitu nggak sekarang? Banyak ya. Tapi kalau cuma dicukurnya di pinggirnya 1 senti atau setengah senti, nggak dikatakan qaza. Yang qaza itu betul-betul dihabiskan gitu, dibotakin kanan dan kirinya. Kemudian di yang tengahnya tetap masih ada. Ini tradisi orang-orang kufar dan dilarang tegas oleh Rasulullah SAW dalam hadis. Sekarang anak-anak kaum muslimin, pemuda-pemuda kaum muslimin, ya, mereka hidup dengan seperti itu dan mereka bangga, ya. Wah, ini lagi viral, ini saya keren kayak gini. Sekarang dikasih peci aja udah malu. Ya, mau pakai peci aja udah malu. Nah, ini
hadirin sekalian, sekali lagi, ini karena apa? Salahnya apa? Pergaulan, ya, tidak dibentengi dengan ilmu syar'i dan juga tidak memiliki circle teman-teman yang solih, sehingga kemudian ikut-ikutan seperti itu. Hati-hatilah hadirin sekalian, karena banyak sekali tradisi orang-orang kufar yang kemudian diikuti dan dilazimkan. Sekali lagi, melihat orang banyak lagi tren, lagi viral, itu bukan menjadi tolak ukur kebenaran, tapi yang kita jadikan apa? Syariat Islam. Yang berikutnya dalam hal pergaulan, dan ini juga mungkin bahasan-bahasan terakhir ya, insya Allah, tentang masalah lisan, dijaga lisan. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir, falyakul khairan au liyasmut." Ya. Jika barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, falyakul khairan, hendaklah dia mengucapkan kalimat yang baik. Kalau tidak bisa, liyasmut, hendaklah dia diam. Diam itu adalah suatu apa? Seni ya, seni diam. Dan kata para ulama, belajarlah kalian diam sebagaimana kalian dulu belajar berbicara. Ulama salaf sampai mengatakan demikian. Belajarlah kalian diam sebagaimana dulu kalian belajar berbicara. Anak-anak masih kecil diajar bicara kan? Ini sekalian ya. Bahkan diajar baca juga. Nah, demikianlah kita harus melatih diri kita untuk menjaga lisan kita. Itu ulama salaf dulu yang mengatakan. Di sekian ratus tahun yang lalu. Artinya dulu itu sudah terjadi berbagai macam keburukan dengan sebab apa? Lisan yang tidak dijaga. Lalu bagaimana dengan zaman sekarang? Yang lisan ini subhanallah bebas sekali mengucapkan ini dan itu. Ini juga apa namanya? Jempol ini mengetik dan juga yang lainnya. Hadirin sekalian, para ulama menghukumi tulisan itu sama dengan ucapan. Ya, tulisan itu sama dengan ucapan. Makanya para ulama ketika menyebut misalkan ada satu bab di dalam kitab Sahih Al-Bukhari, misalkan dikatakan Imam Al-Bukhari rahimahullah berkata begini dan begitu. Padahal ini bukan ucapannya Imam Bukhari, tapi apa? Tulisannya beliau di dalam kitab. Ini menunjukkan bahwasanya hukum tulisan sama dengan hukum ucapan. Maka tatkala kita berkomentar di media sosial, itu sama dengan kita apa? Berucap. Maka perhatikanlah apa yang kita komentari. Manfaat atau tidak? Perlukah atau tidak? Itu dilakukan. Ini kita harus jaga. Di era-era penuh dengan apa? Fitnah seperti sekarang, jangan memperkeruh suasana. Dengan sebab apa? Lisan yang tidak mau dijaga. Perhatikan dari sekalian, tadi jelas sekali kata para ulama, latihlah lisan kita untuk diam sebagaimana dulu kita belajar untuk apa? Berbicara. Yang lagi ramai sekarang apa? Perang. Betul? Mana sama mana? Oke. Sekarang kita kalau mau komentar, apa manfaatnya? Memang kalau kita komentar berhenti itu perang? Kan enggak. Sekarang kalau misalkan kita komentar menyalahkan apa namanya? Ini bukan saya pro pemerintah atau bagaimana gitu ya, di luar dari itu semua. Tapi bagaimana ketika kita mengomentari pemerintah kita juga mengomentari peperangan itu. Seakan kita orang yang ahli sehingga bisa apa mengomentari ini dan itu. Tadi lihat manfaat dari komentar itu apa? Apakah berhenti peperangan? Apakah redup itu amarah dari dua negeri tersebut? Kan enggak. Tidak memberikan manfaat, 1% pun juga tidak memberikan manfaat. Maka amalkanlah hadis ini, hadis kalian. Tatkala kita tidak bisa mengucapkan hal yang baik, tidak bisa mengucapkan hal yang bermanfaat, tatkala kita tidak bisa memberikan komentar yang mengubah sesuatu, maka hendaklah kita apa? Yasmut, diam. Diam. Berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Allah, ubah kondisinya ya Allah. Ya Allah, selamatkanlah kaum muslimin. Ya Allah, hancurkan orang-orang yang zalim dan juga yang lainnya. Berdoa. Kalau berdoa manfaat tidak? Kebaikan bukan? Allah Maha mendengar. Dan Allah tidak tidur, hadirin sekalian. Maka lakukanlah hal-hal seperti ini, apalagi di di zaman sekarang. Dan ini kita perlu pergaulan orang-orang yang saling mengingatkan satu sama lain tentang masalah ini. Betapa banyak orang sekarang ketika kumpul, mau bapak-bapak, mau ibu-ibu, mau pemuda, mau pemudi, sekarang kalau kumpul bahas tentang masalah itu kan komen lagi, dicari lagi berita ini, berita itu, di-screenshotin, ya, kemudian komen dan juga yang lainnya. Berapa waktu yang hilang hanya untuk hal-hal yang tidak bermanfaat. Muslim yang cerdas perhatikan masalah ini. Jangan ikut-ikutan.
Jangan ikut-ikutan. Jika ternyata kita memang tidak memiliki manfaat. Oke lah, misalkan bapak-bapak, ibu-ibu sebagai pejabat negeri misalkan, ya, punya apa? Punya jabatan tinggi dan memiliki pengaruh internasional misalkan ya. Nah, kalau misalkan berbuat ada manfaat atau tidak? Ada mungkin, walaupun sepersekian persen gitu ya manfaatnya, tapi nggak apa-apa ya, setidaknya ada manfaat lah. Kalau kita rakyat jelata seperti ini, lebih baik kita buka mushaf Al-Quran ya, untuk kita kembali lagi belajar tahsin, hadiri majelis ilmu, penuhi sof-sof sholat, itu lebih bermanfaat hadirin sekalian. Urusan di rumah saja kita belum selesai ya, yang sudah berkeluarga ya, saya belum yang sudah berkeluarga kan kerasa ya, apa maksudnya, yang di rumah itu kan kerasa ya, masalah suami istrinya belum selesai, masalah anaknya juga masih ada PR, dan juga yang lainnya. Ini lebih didahulukan untuk diselesaikan. Ini lebih penting daripada ngurusin peperangan yang kayak gitu, nggak jelas. Ya kan? Ini harus penting ada sekalian. Dan ini butuh ketegasan untuk menyampaikan. Diingatkan kepada saudara-saudara kita, untuk apa kita menghabiskan waktu yang seperti itu. Nah, ini ada sekalian. Tatkala kita memiliki circle yang baik, kita bergaul dengan orang-orang yang solih, kita akan mendapatkan hal-hal seperti ini. Dan ini bentuk kita bergaul dengan orang-orang yang soleh. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang soleh dan solihah. Allahumma amin. Kita kumpul di masjidnya Allah, ya. Kita kemudian kalaupun ada ketawaan dikit, kita juga ketawaan di atas jalannya Allah, gitu ya. Adapun kita juga serius, sabar dan juga yang lainnya di jalan Allah. Kita duduk di tempat yang terbaik, mendengarkan nasihat, saling menasihati satu sama yang lain. Ini sedang kita laksanakan. Ini pergaulan yang baik, ini dijaga hadis sekalian. Diistiqomahkan terus. Sampai kapan? Sampai Allah Subhanahu wa taala mewafatkan kita semuanya. Mudah-mudahan dalam kondisi husnul khatimah. Allahumma amin. Ya. Nabi SAW juga bersabda dalam hadis yang lainnya, al-mu'minul qawi khairun wa ahabbu ilallah minal mu'minid dhaif. Ya, mukmin yang kuat itu lebih baik dan lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala daripada mukmin yang lemah. Ini bukan masalah otot dan enggak punya otot, bukan. Ini masalah kekuatan apa? Iman. Seorang yang kuat imannya itu lebih baik daripada yang imannya apa? Lemah. Kemudian kata Nabi SAW, dan ini menjadi hal yang juga penting dalam hal pergaulan. Ihris ala ma yanfa'uka, ya. Bersemangatlah kalian, bersungguh-sungguhlah kalian terhadap sesuatu yang bermanfaat. Sesuatu yang bermanfaat. Maka ketika tadi sudah kita bahas juga sebelumnya, ketika kita ingin masuk ke suatu ranah pergaulan, maka kita lihat apakah itu ada manfaat atau tidak. Kalau ada manfaatnya, minimalnya adalah urusan duniawi, dan tentunya yang paling utama adalah masalah ukhrawi. Kalau ada, ya, maka kita masuk di situ, ya. Kita saling menasihati dan juga yang lainnya. Kalau tidak, maka kita tinggalkan. Kemudian Nabi SAW juga bersabda, wasta'in billah, mintalah pertolongan kepada Allah. Maka hadirin sekalian, selain kita betul ikhtiar mencari ya kawan yang solih, sahabat yang solih dan juga yang lainnya, yang tidak kalah penting adalah apa? Berdoa. Ya Allah, kumpulkan saya dengan orang-orang solih. Pertanyaannya, pernah nggak kita berdoa seperti ini? Luput dari kita semua. Ayo habak sana sini ya, sulit cari orang solih dan juga yang lainnya, tapi nggak pernah berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala untuk dipertemukan dengan orang-orang yang solih. Sedangkan semua itu berjalan atas takdirnya Allah Subhanahu Wa Taala. Hadirin sekalian, kita duduk di sini apakah karena kehendak kita? Apakah kemudian hanya karena kita ini mengandalkan kesolihan kita dengan kerajinan kita dan juga yang lainnya? Enggak. Ini semuanya mutlak hidayah dan taufik dari siapa? Allah Subhanahu Wa Taala. Duduknya kita di sini adalah pilihan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Maka bersyukurlah kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dan Allah itu wa huwa ala kulli syai'in hadir. Allah Maha berkehendak untuk segala sesuatu. Yang mungkin kita punya kawan solih misalkan jauh, tapi Allah akan buatkan kita dekat atas kehendak dari Allah. Kalau betul-betul kita minta kepada Allah, maka mintalah. Ya, jika sekarang kita juga masih berada di lingkungan pergaulan yang salah, yang masih buruk, yang ada negatifnya dan juga yang lainnya, terus mohon kepada Allah Subhanahu Wa Taala, ya Allah, hadirkan kepada saya orang-orang yang solih, dekat dengan saya, yang bisa membimbing saya menuju jalanmu ya Allah, ya, dan jauhkan saya dari segala macam bentuk pergaulan yang nyeleneh, ya, yang menyimpang dari syariatmu. Itu penting, ya, didawamkannya ada sekalian. Apalagi sekarang kita sedang berpuasa. Sebagian orang kan menganggap apa? Waktu mustajab berdoa teh pas kapan?
ketika berpuasa? Yang sering orang mengatakan di mana? Ketika berbuka puasa kan? Ya. Nah, hadis kalian itu memang ada satu hadis tentang hal tersebut. Tapi ada hadis yang lainnya yang menyebutkan lebih umum lagi. Kata Nabi SAW, ada 3 golongan manusia la turaddu da'watahum. Yang dakwah itu maksudnya apa? Yang doa mereka tidak akan tertolak. Berarti kalau tidak akan tertolak, doanya al-imamul adil, pemimpin yang adil. As-shaimu hatta yuftir, orang yang apa? Berpuasa sampai dia berbuka. Yang ketiga, wada'watul mazlum, dan doa orang yang terzolimi. Lihat yang keduanya. As-shaim hatta yuftir, orang yang berpuasa sampai dia berbuka. Maka dikatakan oleh para ulama, dan ini menjadi perhatian bagi kita semua hadirin sekalian, orang yang berpuasa selama dia puasa dari setelah sahur, berarti dari azan subuh sampai waktu maghrib, itu waktu mustajab doa semuanya. Sepanjang hari ketika dia sedang berpuasa, ya. Nah, ini tidak bertentangan dengan hadis yang tadi, karena hadis yang tadi hanya menyebutkan sebagian dari waktu tersebut. Adapun nyatanya adalah seluruh waktu sepanjang kita sedang berpuasa. Maka sekarang nih, ini waktu-waktu mustajab kita sedang berpuasa nih. Mohon kepada Allah Subhanahu wa taala tentang tadi. Semoga Allah Subhanahu wa taala dekatkan kita dengan circle pergaulan yang baik. Semoga Allah Subhanahu wa taala istiqomahkan kita semuanya ya, bisa memiliki lingkungan yang baik dan juga menggiring kita semuanya dengan hal tersebut ke surganya. Allahumma amin. Demikian hadirin sekalian, itu mungkin beberapa catatan yang ingin kita sampaikan ya. Mudah-mudahan ada manfaatnya untuk kita semuanya. Dan yang terpenting hadirin sekalian, majelis ilmu bukan tujuan utama. Perhatikan, majelis ilmu bukan tujuan utama. Majelis ilmu hanya sebagai sarana, wasilah. Tujuan utamanya apa? Beramal. Maka kita jangan cuma duduk di majelis ilmunya saja, tapi bagaimana ilmu yang kita pelajari harus apa? Berbekas. Maka ini PR bagi kita semua. Apa yang sudah kita dapatkan hari ini, ulang, amalkan. Ya, sedikit banyaknya kita amalkan sesuai dengan kemampuan kita. Amalkan hadirin sekalian. Karena kalau ilmu itu kita keluar masjid, keluar majelis tidak diamalkan, ilmu itu demi Allah akan hilang. Dan untuk apa kita duduk di majelis ilmu kalau seperti itu? Ya kan? Yang kita inginkan itu bukan masalah duduk di majelis ilmu, ustadz siapa yang ngajar, beres berapa kitab, berapa majelis yang kita hadiri, bukan masalah itu, tapi berapa hal ya, berapa banyak hal yang sudah kita amalkan. Nanti di hari kiamat yang akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala bukan berapa majelis ilmu yang kau hadiri, bukan berapa banyak kitab yang kau tamati, bukan masalah itu, tapi apa? Ilmu yang kau amalkan. Itu berdasarkan hadis dari Nabi Shallallahu alaihi wasallam ya. Mudah-mudahan kita bisa mengamalkan apa yang kita pelajari hari ini dan menjadi ilmu yang bermanfaat, dan mohon maaf jika ada kesalahan yang disampaikan oleh saya pribadi. Kita akhiri dengan baca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sekali lagi hatur nuhun kepada semuanya ya, kepada pengurus masjid dan masyarakat. Jazakumullahu khairan. Wa sallallahu wa sallam wa baraka ala habibina wa nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.